Dan sementara gue lihat di gereja hamba Tuhannya maaf, pergi ke pelacuran, ribut di sana. Hey, what's up guys? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Gue ikut nih. Memang harusnya ikut kok. Harusnya ikut. Iya, cuma gak dikasih tahu ya tadi. Oke. Tahu gue. Guys, kita masih ngobrol-ngobrol seru hari ini bareng Pastor Johan Nugroho tentang pelayanannya di Vestige ya, yang bisa menjangkau keluar jadi sahabat buat orang-orang yang justru disebut unchurched, yang mereka kepahitan dengan gereja, kecewa dengan gereja, dan juga orang-orang yang memang lebih sulit dijangkau oleh gereja gitu ya. Nah, masih bareng gua Martin Wijaya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru, tapi sebelumnya kalau mau minum lagi boleh nih kok, biar lebih Gelasnya berat banget. biar nggak seret ya kita. Oke, Ko Johan, gue jadi setelah denger cerita-cerita lu ya, gue tuh jadi kepikiran sebenarnya apa sih struggle ya buat orang-orang Kristen yang selama ini mungkin buat mereka tuh sulit gitu untuk bisa lebih open, lebih menerima, building friendship dengan orang-orang di luar sana yang mungkin berbeda dengan orang-orang Kristen, punya pandangan berbeda, punya mindset berbeda, punya brokenness yang kayaknya berbeda juga ya, dunianya tuh kayaknya beda banget gitu loh. Atau betulnya ada tapi nggak ngomongin. Benar. Kayaknya gitu ya kan. What do you think kok? Mungkin berangkat dari aku, kenapa kok gue bisa jadi gara-gara pertanyaan tuh itu, gue jadi mikir kenapa kok gue bisa dan gue punya hati banget gitu kan. Yes. Tapi kalau kita bawa ke gereja kan, gue itu terinspirasi karena gue dulu kecilnya Balai Keselamatan sama William Booth. Jadi William Booth itu dulu melayani pelacur-pelacur, pemabu-pemabu, maka di gerejanya nggak ada perjamuan kudus. Karena mengingatkan akan masa lalu. Dan ternyata ketika dibawa gereja nggak siap, maka dia akhirnya ibadah di jalanan. Oke. Ya. Nah, dan ternyata gue terinspirasi karena apa? Gue besar gue besar itu di satu wilayah di kota gue itu ada namanya Gang Panggang, Gang Panas, hot. Kenapa disebut itu? Dua tempat prostitusi. Terus di situ itu drugs. Waktu gue kecil. Jadi gue itu dulu bodoh banget waktu SMA. Sering melihat berarti ya? Gue lihat setiap hari. Oke. Gue nemenin temen gue jualan bahkan. Iya Mai. Coba diingetin sama temen yang juga make, bilang senior yang make, lu jangan jualin, lu ketangkap juga gitu loh. Gue baru sadar ternyata karena SMA kan otaknya nggak jalan tuh ya. Dan ternyata gue lihat di situ tuh banyak orang yang make. Saya lihat ecstasy itu beberapa jenis, sabu-sabu muncul, dan saya lihat, beberapa om saya juga pakai. Alatnya yang bisa saya pakai drama di gereja. Jadi aku lihat itu dan aku melihat bahkan ada temen yang makainya di kamar saya ketika ada zamannya tripping diskotik yang ecstasy yang goyang kepalanya itu. Tapi lu gak ikut miring kok? Enggak ada. Kenapa? Karena dulu gue gak deket sama bokap, gue gak mau jadi hancur hidup gue lah. Ya, dan ketika itu gue nemenin sama mereka dan mereka teman-teman yang baik, setia kawan. Oke. Dan mereka juga orang yang bergula dengan kehidupannya. Dan sementara gue lihat di gereja hamba Tuhannya maaf, pergi ke pelacuran, ribut di sana. Hah? Ya, Gimana? akhirnya keluarin ribut. Ada maaf satu yang juga gay. Hampir saya jadi korbannya. Untung saya SMA, ngerti ya. Jadi saya melihat kontras. Yang teman-teman gue ini baik tapi dianggap jelek, tapi yang jelek saya lihat hancur banget gitu kan. Jadi ini yang membuat gue terbuka dan satu pengalaman yang gue gak pernah lupa. Jadi gue dulu kan tetap di gereja ya. Jadi gue tuh kayak hidup di dua dunia. Sehari-hari kayak gini tapi Sabtu Minggu di gereja. Dan ketika di gereja gue inget tahun berapa itu ada tutup tahun. Iya. Gue lihat ada seorang pemabuk. Itu mabuk di depan gereja, sujud di aspal. Nangis bilang, Yesus ampuni aku, Yesus ampuni aku. Hatiku getar. Gue bayangin kalau gue semua jemaat di gereja tak mabukin, nyari Yesus enggak ya? Gue gak sih? Maksud gue, kan katanya tuh kalau mabuk kan keluar tuh lebih beda. Gue bayangin, dia nangis loh. Beberapa kali gue lihat. Dan orang gereja, bawa ini keluargamu, malu-maluin segala macam. Oh justru tidak di-accept ya? Gue lihat,
ini kalau orang gereja gue kasih mabuk semua, itu kan enggak? Di situ gue mulai tanya, kalau gue mabuk jadi itu enggak. Jadi saya mulai ngelihat, jadi gereja itu yang mana? Itu yang membuat saya jadi lebih gampang sama orang-orang kayak gini. Iya, karena latar belakang Iya. tadi ya. Tapi jadi masalahnya adalah ketika saya masuk, saya sekarang juga melayani di gereja. Karena salah satu orang yang berpengaruh sama saya bilang, lu benci kecewa sama gereja karena lu cinta gereja. Kalau nggak cinta, nggak mungkin lu kecewa. Ya saya belum bisa full sih. Oke. Masih belum berani, belum At least sudah terlibat. Saya pulang ke gereja untuk bantu untuk melihat. Yes. Sehingga beberapa teman sekarang ada loh yang di sing itu mau akhirnya ke sing yang dari siswa ke sing, tapi nggak mau ke ibadah yang atas, yang umum karena dia terlalu traumatik ya. Kalau di sini kayaknya nggak dijudge. Jadi saya rasa yang membuat saya adalah kehadiran tubuh saya. Karena lu lihat sendiri juga ya realitanya. Makanya perlu ada. Dan mungkin gereja yang membuat bisa sekarang ternyata anak-anak muda di gereja. Jadi kalau di Nising itu juga ada anak-anak yang nggak mau terlalu rohani, tapi ada yang sangat konservatif gitu ya. Ternyata bisa ada. Ini yang bukan passage ya. Gitu. Dan sekarang anak yang luar merasa nggak judgmental. Ternyata anak-anak yang di gereja sebenarnya pengen juga dengar cerita. Oke. Mereka juga nggak pernah dengar ada cerita yang gini-gini. Dan itu membuat mereka, oh hidup itu sangat spiritualitas itu nggak seperti yang mereka bayangin gitu loh. Dan itu aku rasa indah. Jadi bagaimana gereja mau menerima kehadiran mereka dan coba dengerin dong. Coba denger ya. Karena mereka sampai mau datang ke gereja itu luar biasa. Yes. Cuma ya kadang-kadang sempat ada omongan nggak enak tuh. Kayak gimana? Semua di bimbingnya Ko Johan kan brengsek-brengsek. Oke. Hancur-hancur hidupnya. Jadi itu ya kasihan kan, enggak ya banyak yang baik juga kan. Ini kan saya ceritain yang beberapa banyak yang. Tapi justru Ko Johan mau hadir buat orang-orang yang brengsek ini. Itu di gereja itu akhirnya ini bisa ngajarin gimana Kristen nggak fake. Yang satu bisa apa ya? Bisa belajar ternyata ada dunia yang jahat banget loh. Dunia tuh kayak jahat banget yang kayak gini. Gak seluruh ya. Apa yang kalian lihat di gereja. Tapi di gereja juga banyak yang jahat sih. Tapi karena di sini ada yang baik, sulit lah ya. Kesimpulannya gini ya, kan ada istilah bubble. Ya, jadi kalau kayak kita main Instagram gitu ya, algoritmanya akan menampilkan hal-hal yang kita sukai aja gitu. Jadi meng-create our own bubble gitu kan. Nah, sebetulnya jangan-jangan kekristenan sengaja membuat Christian bubble. Di mana akhirnya tercipta sebuah bubbles yang isinya ya yang mau kita dengerin aja, yang kita suka aja, yang udah memang kita terbiasa ya suka dengan circle-nya gereja-gereja aja, circle-nya temannya gereja-gereja semua juga, teman orang-orang Kristen semua juga, bener nggak? Ini aku setuju banget. Ya kan? Makanya ketika aku jadi pembina ini berpindah ke passage ke sing ya. Nah, waktu aku berpindah ke sing aku pernah bikin, aku kan karena aku belajar filsafat agak kiri-kiri dikit gitu ya, suka narasi pinggiran. Kadang-kadang yang digerijain cerita gereja kan narasi yang positif semua kan. Tapi dia nggak ceritain narasi pinggiran yang tertindas. Jadi aku pernah bikin satu acara di sing itu, yang kesaksian adalah tak suruh ceritanya Through the Glass Darkly. Bagaimana mengenal Tuhan itu gelap. Aku minta 3 orang, satu adalah anak majelis, satu anak pendeta, satu keluarga Buddhis yang keluarganya tetap Buddhis, dia Kristen sendiri. Dan aku pengen nyeritain jujur struggle mereka hidup. Dan mereka di atas mimbar, gue gak khotbah hari itu, gue cuma nyimpulin. Dan ternyata keren banget karena itu cerita yang gak diceritain. Jadi si cewek ada satu adik bimbing dia Kristen, dia bilang apa? Gue seneng Kristen, cinta Tuhan, tapi gue ngelihat keluarga gue semua gak kenal. Dan gue kadang-kadang doa sama Tuhan, kenapa Tuhan gak buat aku tidur aja supaya gak kenal Tuhan, supaya aku bareng-bareng sama keluargaku. Kita kan gak pernah denger kayak gitu. Jeritan tangisan dia yang pengen keluarganya gak percaya, dia takut. Betul. Bagaimana nasib keluarganya nanti. Itu gak pernah denger. Gue denger lagi satu anak pendeta dia bilang, aku ateis. Kaget temen-temennya. Gue udah tahu sih. Makanya gue suruh kesaksian. Gue ateis. Kenapa gue ateis? Ateis, oke. Gue sejak udah pelayanan, udah bertahun-tahun, baru itu dia confess ke saya jam 11 malam. Ya. Tapi ada di circle gereja. Gereja pelayanan aktif. Dan saya hari itu suruh dia kesaksian. Saya bergulat sama Tuhan. Saya udah dikasih buku rohani Kojo tak baca, tapi sampai hari ini aku belum berjumpa sama Tuhan. Oke, jadi dia banyak tahu tentang Tuhan, tapi tidak benar-benar really experience. Dan dia, gue paling kesel apa? Di sekolah dibilang anak pendeta.
Di gereja dibilang anak pendeta. Pressure-nya. Yang pendeta tuh bapak gua, bukan gua. Oh, dia di mimbar gitu. Dan gue nangis waktu itu. Iya. Gue denger satu jeritan anak pendeta, makanya gue langsung mikir anak gue jauh-jauhin dari gereja kali ya. Supaya nggak terluka kan, anak pendeta kan. Oke. Ya memang sekarang agak jauh sih tinggal saya. Tapi dia bisa jujur dan dia bisa cerita akhirnya. Wow. Oke. Dan yang satu anak aja, jadi mereka cerita dari cerita yang kita nggak pernah dengar karena bener lu kita mau denger yang good. Ya. Betul. Kita nggak mau coba terbuka dengan worldview yang lain. Dan ternyata mungkin di Realita dalam yang gereja banyak yang anxious tapi mereka nggak berani cerita karena narrationnya adalah kalau ini berarti nggak rohani lu nggak Kristen yang benar, lu nggak taat. Betul. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya butuh dibimbing untuk jujur dengan diri sendiri, dengan brokenness mereka. Ya kan? Kebebalan mereka. Betul. Tanpa mereka menyadari itu, mereka nggak akan benar-benar bisa menyadari Tuhan itu sendiri seperti apa ya. Kalau gereja nggak jujur gimana ngajarin orang nggak fake? Yes. Wow, this is powerful sih Johan. This is powerful. Gua kebayang gimana ya. Tapi memang susahnya kan kalau gereja kan udah. Iya. They have their own thing, kesibukan mereka juga, pelayanan dan sebagainya ya. Tapi mungkin gua nggak bicara gereja dalam hal institusi lah ya. Nah, tapi bagaimana dengan ada harapan sih. Yang muda-muda ada. Yang muda-muda. Tips lu kok buat mereka nih, yang muda-muda, orang-orang, anak-anak muda Kristen gereja, gimana mereka bisa lebih terbuka dengan dunia luar, melihat realita sehingga bisa do something for them. Jadi ini aku ada satu unik. Jadi anak-anak Vestige, jadi gue kan dising sama Vestige. Yes. Anak-anak Vestige ada yang akhirnya ke gereja. Ya. Anak gereja ada yang akhirnya ke Vestige. That's so good. Dan aku di sini bilang sama anak yang Vestige ke gereja, mereka nggak ngerti cerita-cerita yang kamu perlu ceritain. Cerita itu ada. Sehingga kita kadang-kadang kita sebagai orang liar kan juga kita males sama orang yang teratur kan. Ya. Kita anti banget gitu kan. Itu kan juga not good ya. Karena mereka juga punya struggle, punya cerita yang nggak kalah painfulnya struggle mereka. Struggle jadi anak baik itu nggak gampang juga. Yes, oke. Ya kan? Kayak anak satu, yang satu bandel di luar, dia nggak gila. Yang satu tetap di rumah, nggak bisa bandel, dia tetap harus baik. Gila loh itu. Benar. Kalau yang di luar nilis nih ya ketemu sama orang. Kalau yang di dalam rumah, daripada gue kayak keluarga gue, koko gue, adik gue lari, tapi gue di rumah dia harus hadapin itu. Nggak gampang juga anak yang berusaha taat gitu kan. Mereka punya tangisan juga yang kita harus bisa dengerin. Oke. Nah di situ didengerin, di sini juga bisa dengerin yang ini. Yes. Dan anak muda mungkin lebih bisa ada harapan. Jadi sebetulnya kuncinya satu. Coba duduk, jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh yang mengosongkan apa yang kita tahu. Lu nggak perlu ngerti, nggak usah sok ngerti tentang orang lain. Makanya gue nggak percaya. Lu pakai sepatu orang lain deh, yang pakai kaki lu. Lu nggak percaya. Lu pahami orang lain lu nggak bakal paham. Karena tubuhmu di sini, tubuhnya di situ. Ya, lu nggak pernah di dalam kisahnya. Oke. Jadi hindari kata-kata, gue paham apa yang maksud lu. So tahu lu ya, gitu ya. Jadi justru ketidakpahaman kita membuat kita terbuka. Gue nggak ngerti lu gimana rasanya. Please cerita ini. Oh gini. Wah gue nggak kebayang sih. Gue sedikit relate tapi gue nggak bakal bisa relate. Karena tubuh yang di situ dengan sejarahnya cuma lo. Benar. Tapi gue juga punya story lo yang kayak gini yang lu hal relate. Benar. Jadi justru kalau bagi gue ketidakmungkinan pahaman kita akan orang lain itu yang memberikan kita ruang untuk bisa orang lain itu menyatakan diri terus kita ini. Ya. Ini benar-benar kita jadi punya ruang untuk mencoba mengerti dia, ya kan? Karena kita mau nggak berasumsi dulu ya. Lu paling gini. Bukan mencoba mengerti ya. Kalau mengerti mencoba belajar mendengarkan dan menerima dia sebagai manusia yang misteri yang sampai kekristenan tanpa misteri. Ada gak? Karena dia sehari ini kan besok belum tentu dia yang sama. Oke. Dan di situ aku terbuka untuk kamu berjalan menyatakan dirimu sampai akhir hidupmu. Dan aku juga menyatakan diriku yang aku mungkin sekarang beso gue bisa brengsek banget. Ya, betul. Tapi please dengerin aku. Nggak ngerti nggak apa-apa. Nggak bakal ngerti. Iya. Kadang-kadang orang lu nggak bakal ngerti gue. Berarti dia berharap dimengerti. Siapa lo bisa ngerti orang? Jadi justru itu yang membuat aku udahlah nggak ngerti gimana gue bisa bantu lu, gimana gue bisa layani. Gue selalu salah, please tell me kalau gue salah.
supaya gue bisa nerima lu. Yes. Padahal soalnya kalau kita mau, kita tuh bisa melihat realita di sekeliling kita. Tidak semua yang di sekeliling kita itu baik-baik saja. Ya kan, bahkan Termasuk di circle kita. gereja juga kita juga So kita, oke kita harus hari ini jujur baik. juga dengan diri sendiri Besok, ya. iya. Oke. Yes, wow, itu powerful banget sih. That's so beautiful. Thank you banget udah sharing itu kok. Yeah. Dan teman-teman gue tuh belajar sesuatu ya dari sini ya, bahwa apa yang di-sharingkan sama Ko Johan itu supaya kita tuh tidak terjebak ya dengan church bubble tadi teman-teman ya. Kita tuh harus punya willingness untuk peka dengan orang-orang sekitar kita. Mau terbuka, ngelihat realita ya tadi, yang ngelihat realita di orang-orang sekeliling kita, bahwa tidak semua baik-baik saja, bahkan diri kita sendiri pun belum tentu baik-baik saja. Belajar jujur dengan diri sendiri ya kok ya. Ya, Dan jujur. yang kedua tuh gue belajar tentang being available for others. Dari apa yang Ko Johan ceritain tentang bagaimana dia bisa hadir buat orang-orang di Festage gitu ya. Availability is hari-hari ini ya gue pikir tuh jadi sesuatu yang langka loh Ko Johan. Ya. Termasuk Jadi juga- sesuatu yang mahal loh ya. Mau hadir buat hidup orang lain, mau dengerin orang lain tuh kayaknya sesuatu yang jadi kayak mahal banget loh. Di dunia yang serba cepat, teknologi, segala macam praktis, pengennya instan. Kayaknya sekarang jadi sesuatu yang mahal. Dan kalau kita, ya jangan sampai kita kehilangan availability ini juga for others. Dengan gitu kita bisa melihat realita, ya kan, dunia tadi ya, yang di luar kehidupan gereja yang tampaknya serba holy tadi ya. termasuk ya, Oh, ya. termasuk Tin, ketika kita jujur dengan ketidak-available-in kita. Karena kadang-kadang kita menjanjikan available, ternyata kita Nggak bisa available. dan itu hurtful. Ya. Lebih baik kita jujur, aku berusaha tapi aku baru sini, sorry ya. Oke. Ada human yang juga punya struggle. Punya struggle. Dia jujur sama diri sendiri. Dan ini aku baru bisa segini. Kadang kita kan terlalu, gini-gini janji, ditagih loh. Bukan ditagihnya kan, karena dia kan berharap. Tapi paling tidak dia juga belajar memperlakukan kita sebagai manusia yang juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dia. Gue tuh satu ya mungkin terakhir ya. Gue tuh, lu tahu aromaterapi kan? Gue Tahu. baca ayat tuh kemarin. Kita adalah aroma of Christ. Jadi ternyata gue nyadarin aromaterapi itu nggak bisa nyembuhin penyakit. Oke. Tapi dia bersifat analgesik. Jadi ketika digunakan untuk terapi di rumah sakit itu, orang yang painful itu bisa lebih sedikit endure pain. Jangan-jangan Tin, kita itu aromaterapi yang kita cuma duduk, orang bau, dia bisa seneng hari ini gue tahan. Thank you ya. Gue hari ini tahan lo, bisa lewatin hari ini 2 jam ini. Iya benar. Kita nggak harus jadi solusi karena Benar. mungkin kita bukan solusinya. Betul. Jangan bebannya di kita juga ya. Bukan mengakui keterbatasan ya. Jadi dan kadang-kadang aku pernah ngalamin nemenin anak, dia kita struggle ya. Saya chat mau doain mau apa, saya bilang aku bingung balas chat mau apa. Kata doa tuh. Terus ketemu dia di rumah sakit, dia bilang, kok jujur kok gue juga bingung ngechat masalah terus. Terus jadi kita sama-sama bingung, kita ngakak berdua. Saya ngakak berdua. Gue pulang, dia bilang apa? Thank you ya kok. Gue sedikit reduce. Gue ketawa. Ya. Karena tawa itu ternyata bisa endure our pain. Jadi dia bisa lewatin hari itu, dia lega sedikit, otaknya nggak putus. Yes. Bahkan hanya untuk hal sederhana kayak gitu pun ya, so meaningful for others. Itu. So beautiful. Thank you so much loh Ko Johan. Teman-teman kita belajar banyak ya hari ini ya. Dan gue percaya kita bisa mulai do something teman-teman buat dari apa yang kita pelajarin hari ini dari sharingnya Ko Johan. Ya tadi beberapa hal jujur sama diri sendiri itu penting teman-teman ya. Dan kita nggak harus selalu baik-baik terus ya kan. Dan kita bisa mulai terbuka sama orang-orang sekitar kita, circle kita yang bisa kita percaya. Dan bukan cuma itu, jangan terjebak sama church bubble, lu juga harus bisa mulai lihat realita di luar, teman-teman di sekitar lu, pasti ada banyak broken people di luar sana juga yang dimana mungkin lu bisa jadi teman mereka. Sekedar teman, sekedar ngobrol, sekedar meluapkan keluh kesah gitu ya, itu bisa sangat membantu. Seperti apa yang di-sharingkan Ko Johan hari ini. It's so beautiful, kita belajar banyak. Dan gua rindu banget teman-teman bisa keep in touch dengan Chemistry. That's why you need to subscribe this channel sekarang juga supaya lu nggak ketinggalan update-update video terbaru dari kita.
Dan inilah akhir dari diskusi kita. Terima kasih banyak Coach Thank you, Johan Tim. buat kehadirannya. Bless you. Dan teman-teman, see you again on the next topic. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact. Touch a nerve.